Tuyul, Nyi Blorong, Joro Kidul, Gendruwo, Kemamang, Wewe Gombel, Demit. Orang muslim kok aneh-aneh gitu loh. Itu dari mana sumbernya? Kan harus tahu begitu. Cuman kami hanya mengatakan orang Islam yang percaya hal-hal begini ini loh. Biasanya orang yang gak mau percaya ini tuh gampang percaya dengan urusan santet, sihir, pusing sedikit disantet, tokonya sepi sedikit ditutup sama tetangganya, terlambat nikah dipagerin sama orang. Ada aja. Bab 2, jin, setan dan iblis. Menakutkan, seram. Jin, setan dan iblis. Kita harus iman adanya jin, iman adanya setan, iman adanya iblis. Harus kita mengimani karena disebutkan dalam Al-Quran. Mengimani adanya jin, setan dan iblis adalah jin, setan dan iblis adalah makhluk Allah yang tidak bisa membahayakan kita kecuali Allah izinkan. Nggak usah takut. Yang harus kita yakini keberadaannya, walaupun kita tidak dapat melihat mereka, tetapi keberadaan mereka telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang jelas dan pasti. Maka yang tidak beriman adanya jin dan tidak beriman adanya iblis dan tidak beriman adanya setan itu sama tidak beriman kepada Nabi, kafir juga. Gitu loh, jangan dianggap sepele. Jadi karena ini hal yang harus kita imani karena disebutkan di dalam Al-Quran. Cuman kadang-kadang ada orang yang punya khayal kreatif, khayalnya sehingga muncul kuntilanak, wewe gombel, tuyul, gendruwo. Nah ini kan kreatif khayalnya nanti. Kayaknya menjadikan rancuh mana yang harus diimani dengan benar, mana yang itu adalah hanya kisah di masyarakat atau di sinetron. Maka kita harus ada rambu-rambu nanti. Ini perlu, maka kita bahas ini sedikit agak kami panjang lebarkan nih masalah tuyul, masalah jin ini. Definisi jin, setan dan iblis. Siapakah jin, siapakah setan, siapakah iblis? Definisi jin, setan dan iblis pada umumnya sering disamakan. Sebagian menyamakan, sebenarnya menyamakan dari sisi asal saja. Dan sebagian mengatakan tidak ada perbedaan, asalnya adalah dari api. Namun sesungguhnya definisi jin, setan dan iblis itu dibedakan setelah itu. Sebagaimana yang akan kami jelaskan. Jin satu. Jin adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat halus. Makhluk halus. Yang Allah menciptakannya dari api. Jin dari api. Jin bisa menjelma menjadi bermacam-macam jelmaan. Seperti seorang laki-laki atau yang lainnya dengan bentuk yang menyeramkan maupun menawan. Bisa menjelma. Diizinkan. Kita tidak bisa menjelma jadi jin. Kecuali akhlak kita saja berubah jadi akhlaknya syaitan. Kalau menjelma enggak. Syaitan, sebagian ulama mengatakan bahwa setan adalah golongan jin yang tidak beriman. Ada begitu. Ini wawasan saja apa kata ulama. Sehingga sebagian mengatakan menyamakan asalnya, menyamakan definisinya, cuman dibedakan saja. Kalau tidak beriman dari jin namanya setan. Kalau beriman ya jin muslim begitu. Ini ada yang jelas jin ada disebut dalam Al-Quran. Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa setan adalah makhluk Allah yang telah durhaka kepada Allah. Itu baik jin dan manusia. Sebab manusia juga dianggap sebagai syaitan juga. Yang suka mengganggu minal jinnati wan nasi. Anda dijejer kita. Yang suka mengganggu ya sudah kelas jin. Minal jinnati wan nasi, yang suka mengganggu. Nah, iblis, ini wawasannya. Iblis adalah asal usul setan. Artinya iblis juga bisa disebut sebagai setan, asal usulnya. Di dalam Al-Quran pengganggu Nabi Adam disebut dengan setan, yang terkadang disebut iblis. Sebab di Al-Quran disebut kadang setan, kadang iblis. Cuman biasanya untuk merentetkan iblis adalah ada Adam. Nabi Adam keluar kita, dari iblis keluar setan. Dan ini bisa saja begitu gambaran ringannya, sederhana seperti itu.
Baik. Mitos-mitos. Kita hadirkan mitos-mitos karena banyak yang kita percaya di negeri ini, wah macam-macam. Paling kaya itu negeri ini. Sampai kita nyebutkan hal yang aneh itu mungkin ya banyak. Kalau di Jawa Timur aja, Jawa Timur saja. Grup Jawa Timur, saya Jawa Timur. Tuyul, Nyi Blorong, Njoro Kidul, Gendruwo, Kemamang, Wewe Gombel, Demit, Gendruwo. Itu Jawa Barat, nanti Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah enggak tahu. Jawa Barat ada prerogatif lagi nanti apa? Ngancurik. Apa tadi? Sudahlah. Bebas. Nah, ini kita beri rambu-rambu supaya Anda ini orang Muslim kok aneh-aneh gitu loh. Gitu loh. Itu dari mana sumbernya? Kan harus tahu begitu. Adanya kisah yang berkembang di sebagian masyarakat seperti tentang Nyi Roro Kidul. Sejauh mana kebenaran kisah Nyi Roro Kidul ditinjau dari kacamata Islam. Begitu loh. Sebagian orang Muslim, sebagai seorang Muslim, kita tidak boleh mudah percaya dengan cerita-cerita semacam ini. Nggak boleh mudah percaya. Karena kisah tersebut berkenaan dengan hal yang gaib. Sehingga untuk membicarakan harus ada sandaran. Kita ngomong yang gaib harus dari mana sumbernya. Yaitu berita yang bisa dipercaya. Dalam urusan yang gaib, berita yang dipercaya hanya Al-Quran dan hadis Nabi. Nggak boleh sebelum itu kita ngarang-ngarang berita gaib. Dan hal ini adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Karena nggak ada yang ditampakkan yang gaib. Nah, kemudian nanti ada celah. Bukankah setan bisa menjelma dan sebagainya. Lah ini celah ini kadang dikembangkan oleh sebuah orang ngaku-ngaku ketemu. Bohong, akhirnya banyak bohong. Nah, kita ceritakan, alhamdulillah di pondok sini nggak ada yang namanya jelmaan jin dan sebagainya, nggak ada. Tapi di sebagian tempat kan terlalu banyak jinnya kan, gimana tidak ada. Kalau ada satu anak santri nggak jin, tak bilang kau sendiri jinnya. Maka ada hari ini sampai hari ini nggak ada jin di pondok ini. Itu. Ternyata dari yang pernah mengatakan melihat jin itu adalah dia berbohong. Karena apa? Karena dia tuh mau ke hammam, ke toilet, gak ada yang nemeni. Makanya untuk bisa ditemani dia menjerit, aku melihat jin baru ditemani oleh temannya. Padahal dia berbohong kan begitu. Jadi makanya sudah kalau bab-bab begitu jangan disodorkan. Kalau kita punya rambu-rambu, aja di bahan tertawaan. Wah, saya ngelihat jinnya 1.500. Bah, ngitungnya pakai. Sudah urusan gaib jangan ada main-main sudah. Apalagi mau ngobati aja kadang pakai ngeliat jin. Wah, ini mau ngeruqyah ini ada 5.000 jinnya. Keluar ularnya. Ular bisa dikuliti, nanti kulitnya bisa dipakai apa gitu. Sudahlah, urusan jangan berhayal-hayal begitulah. Sebenarnya saya pengen ajarkan, kami ingin menyampaikan biar Anda ini hidupnya normal. Anda di alam manusia, alam nyata. Hal yang perlu kita imani, mereka gaib. Kita imani ada, nggak ada urusan dengan Anda. Jin nggak punya urusan dengan Anda. Jangan GR amat lalu jin usil sama Anda. Ya ada memang nanti gangguan masul syaitan tuh ada. Tapi jangan semuanya dituduhkan ke sana. Dia sakit fisik langsung katanya kena jin. Kemudian karena pusing karena disantet sama orang. Nah ini nyantet orang, nuduh jin, nuduh manusia, nuduh setan. Kita pengen hidup yang aman, nyaman, tentram. Jadi jalan Anda itu benar. Kalau Anda pusing ya tidur dulu. Kalau biasa minum kopi mungkin Anda lupa tidak minum kopi. Jangan langsung wah ini kayaknya saya kena santet. Nah, santet kan sangkut pautnya dengan jin, nanti kan yang gaib juga ini. Setan dan sebagainya gitu. Jadi kami ingin coba ayo kita yang islamilah berpikirnya. Akhirnya yang mudah. Ini masalah pemahaman. Ada rambu-rambu. Disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah gaib. Banyak kisah gaib disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kita wajib percaya karena Al-Quran yang membicarakannya. Di antaranya berita tentang jin dan setan. Termasuk berita tentang mungkinnya jin dan setan menjelma. Lah ini adalah mungkinnya menjelma ini celah bagi sebagian orang. Untuk dianggap lebih dia mengatakan aku melihat jin. Dia berpesan kepadaku. Kamu harus ngasih duit kepadaku. Ini enak banget begitu tuh. Apalagi nanti yang kelas ustadz. Rasulullah ketemu saya dan berpesan kepadaku kalau kamu akan ketemu orang baik sangat dermawan. Nah dia Pak Haji ininya cepat kasih duit. Walhasil sudahlah jangan masuk wilayah gitu deh. Kita jangan masuk wilayah dusta, wilayah bohong.
Eh. Nah ini celah, jin bisa menjelma, tapi celah nanti orang membuat ngarangan jelmaan. Termasuk berita tentang mungkinnya jin dan setan menjelma dengan jelmaan yang berbeda-beda dan bisa dilihat oleh manusia. Hanya yang perlu diketahui, dikatakan para ulama, ini, Anda tidak usah khawatir. Jin kalau menjelma menjadi manusia, menjadi zahir begitu, dia ikut hukum kita. Anda pukul dia kesakitan, dia balik lagi masuk rumah sakit dia. Rumah sakit jin sana. Jadi Anda tidak usah khawatir. Maka dia takut juga menjelma sebagai manusia yang ganggu Anda. Karena kalau Anda pukul dia, karena sudah masuk wilayah kita, berarti dia menjelma sebagai manusia, maka dia ikut hukumnya manusia. Kalau dipukul kesakitan dia. Ya kalau ganggu Anda, pukul aja dia, tembak. Itu loh kalau. Makanya ada usaha Anda ini terlalu dihantui dengan hal-hal yang semacam itu. Ada rambu-rambunya. Cuman ada yang bermasalah itu adalah orang yang depresi, seolah-olah melihat ini, pohon bergoyang, hantu. Ini yang repot itu. Dia dibilang enggak, ya tetap saya ngelihat, karena sudah di otaknya. Dia akan bawa ke psikolog nanti. Jangan kepada dukun, bukan, yang kacau nanti. Cerita, iya betul kamu. Aku melihat dirimu sudah kayak jin. Jadi mohon ayo kita masalah keimanan, kita benahi. Supaya hidup Anda enak, enggak gampang suudon. Orang muslim kok gampang suudon, kena santet. Saya dikerjain sama orang, saya santet. Minuman saya dikasih ini. Kelas ustadzah, kelas ustadz, nuduh orang. Nah ini bagaimana? Dia pusing beneran. Padahal yang ngiri dia sebetulnya, makanya cepat depresi. Dibilang saya diganggu orang. Ya stres dia. Ayo. Maka jangan Anda nggak mengatakan, wah aku disantet, dagangan tidak laku, katanya Pak, tokoku ditutup sama orang. Ya, tutup sama orang. Jangan biasa menuduh orang seperti itu. Jangan kotori hatimu dengan prasangka buruk kepada manusia, kepada hamba Allah. Baik, ini sekedar kami hadirkan. Ini celah itu loh, celah. Jin bisa menjelma. Akhirnya ini sebagian yang senang-senang aneh-aneh begitu. Iya kan bisa disebutkan. Jin bisa menjelma. Dan itulah aku lihat jelmaannya. Selagi tidak menjelma, Anda tidak bisa melihat. Jangan sok tahu. Kalau Anda mengatakan aku melihat begini, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, jangan diterima kesaksiannya. Nah ini. Jangan terima kesaksiannya. Ditolak kesaksiannya. Ngaku-ngaku lihat jin. Oh ini. Jadi kalau orang punya rambu-rambu ya tersenyum saja ngelihat orang-orang begitu tuh. Adapun kisah Nyi Roro Kidul, masyhur di negeri ini. Siapa yang nggak tahu Nyi Roro Kidul? Siapa nggak kenal? Mohon maaf bagi yang meyakini Nyi Roro Kidul dalam ranah agama tertentu, wilayah agama tertentu, mohon maaf kami tidak menyinggung Anda. Kami berbicara kepada saudara-saudari kami kaum muslimin yang mempercayai Nyi Roro Kidul. Jika keyakinan Nyi Roro Kidul adalah dimiliki oleh agama tertentu, itu urusan. Mohon maaf kami tidak masuk wilayah ini. Termasuk setiap agama kan punya keyakinan-keyakinan hal yang gaib menurut mereka dengan cara mereka untuk meyakininya. Cuman yang kami sentuh di sini adalah orang yang ahli kiblat, sujud, sholat 5 waktu, pengen haji. Lalu kok bicara tentang Nyi Roro Kidul, percaya Nyi Roro Kidul. Bahkan difitnah Nyi Roro Kidul menikah dengan salah satu wali, yang wali 9. Saya juga buku sejarah di hadapan saya dikasihkan Nyi Roro Kidul menikah dengan salah satu wali 9. Illa Allah, ini pusing saya ini. Siapa yang nulis ini? Dan itu dipercaya lagi sama sebagian ustadz. Betul itu. Itu termasuk keramatnya sang wali. Ini keramat tuh aneh. Keramat tuh ngasih, keramat itu adalah keramat yang manfaatnya apa sih, manfaatnya menikah dengan itu misalnya. Tolong ya, ini harus ada rambu-rambu, jangan Anda gampang mempercayai hal-hal yang seperti ini. Ini sedikit mungkin tidak kita selesaikan karena ini harus detail. Fahamnya harus halus, hati-hati. Akan tapi hal yang menjadi permasalahan adalah siapakah ini? Adapun kisah Nyi Roro Kidul, kita bisa memaknainya sebagai jelmaan setan, bisa. Nyi Roro Kidul jelmaan setan, bisa saja itu. Jelmaan setan itu kemudian bisa saja. Kemudian menjelma. Tapi tetap setan kalau kita anggap jelmaan. Tidak harus dituhankan, tidak harus dianggap sebagai penguasa, ya setan kalau memang kita meyakini. Akan tapi hal yang menjadi permasalahan adalah siapakah yang bercerita. Itu kan dari mulut-mulut di kampung kita, tidak tahu sumbernya di mana. Sumbernya adalah penghayal, kan repot, terus penghayal.
pakai kereta. Kemudian penghayalnya cerita kepada seorang pelukis. Ya seorang pelukis dahsyat dia, imajinasinya dahsyat. Hayalnya dahsyat, melukis ada kereta. Perempuan cantik di atas kereta, keretanya terbang di atas air. Loh, sebagai karya seni seorang pelukis ya, dia sah sebagai pelukis. Apakah dia menunjukkan sebuah kenyataan? Belum tentu dia percaya. Dia itu hanya unik melihat hayalannya orang yang berhayal lalu dilukis. Semakin kuat daya hayalnya kan bisa menghadirkan lukisan yang unik. Kan begitu. Dibantu menghayal dia. Nyiroro Kidul begini. Pakai kereta. Kudanya di atas air. Apakah cerita tersebut benar atau tidak? Atau hanya bualan atau kebohongan yang mengakar di masyarakat saja? Ini jadi bahan pertanyaan Anda untuk bisa punya kewaspadaan di dalam berkeyakinan. Mohon maaf sekali lagi bagi yang punya agama meyakini Nyi Roro Kidul, itu bukan Nyi Roro Kidul itu yang saya maksud. Itu urusan Anda. Ini yang Nyi Roro Kidul yang dipercaya oleh yang masuk kepada keyakinan kaum muslimin. Secara ilmiah jin pada dasarnya diberikan kesempatan ilmiah ada. Pada zaman Nabi ada. Kesempatan oleh Allah untuk menjelma menjadi manusia, ular atau makhluk yang lainnya. Akan tapi saat ia menjelma, ia bisa mendapatkan resiko yang sama dengan makhluk kasat mata. Seperti dapat merasakan sakit atau dipukul layaknya manusia. Karena dia masuk wilayah. Adanya kemungkinan bagi jin untuk menjelma sebagai wanita lalu disebut dengan Nyi Roro Kidul atau yang lainnya adalah masih dalam ranah mungkin memang iya. Namun yang menjadi pokok permasalahannya adalah siapakah yang memberitahukan kepada masyarakat bahwa jin yang menjelma sebagai Nyi Roro Kidul itu seperti pada zaman Nabi. Siapa? Kan Nabi cerita, itu jelmaan jin. Tapi siapa yang mengatakan? Halusinasi diceritakan, dipikir benar lah. Anda sandarannya halusinasi. Ada orang dulu, lihat. Saya ngeliat itu. Masa sumber keyakinan kita dari halusinasi. Dari hayalan. Kita harus berpikir. Siapa yang memberitakan itu dari mana? Seorang kiai yang melihatnya. Kiai siapa itu? Berani bersumpah dan dipakainya karena atau dia bisa karena untuk kita harus bisa jujur. Jangan sampai dia sendiri ya sekedar ikut-ikutan saja ngomong. Diberitakan ada setan menjelma sebagai orang tua yang ikut dalam rapat untuk membunuh baginda Nabi. Ada kalau pada zaman Nabi ada berita tentang seorang laki-laki tua yang ikut diskusi bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad. Ada usulan Abu Lahab atau Abu Jahal punya usulan, kemudian diiyakan oleh Syekhun Najdi, seorang tua yang tampak wibawa dan dia adalah jelmaan jin atau setan. Ada seperti itu. Oleh karena itu, karena tidak ada berita yang pasti dari Al-Quran atau Nabi, maka kita pun tidak wajib mempercayainya. Yang nggak percaya nggak boleh marah. Kalau yang percaya jangan dimarahi, kalau nggak percaya, nggak ada sumber dasarnya kok. Apalagi jika cerita Nyi Roro Kidul memiliki bermacam-macam versi yang berbeda-beda. Itu versinya serem. Sebab Nyi Roro Kidul itu dikabarkan menikah dengan salah satu wali songo. Ini berita, enggak tahu. Menikah dengan salah satu kerajaan di Jawa, saat ratu di Jawa. Dan itu semua berdasarkan beritanya. Jadi, karena setiap kejadian dalam cerita tersebut tentu harus berdasarkan berita yang akurat. Sumbernya bagaimana? Siapa yang bercerita? Dan itu semua tidak ada. Beritanya adalah simpang siur semuanya. Kisah Nyi Roro Kidul tidak lain sekadar dongeng yang merebak di masyarakat semata. Seperti kisah Tangkuban Perahu. Nah, hanya begini loh ya, kalau kita membaca mitos itu, kita kalau menafikan mitosnya, tapi jika menafikan makna yang dihadirkan oleh orang-orang di saat mendatangkan mitos. Biasanya begini loh. Ingin menasihati seseorang, tapi caranya bagaimana? Lalu dia membuat satu cerita. Yang cerita itu adalah cerita fiksi, cuman menjadi sebuah seperti kenyataan bagi orang generasi selanjutnya. Tapi sebetulnya intinya ingin menasihati. Lah, Tangkuban Perahu itu kan sebenarnya nasihati bagi biar anak tidak durhaka sama orang tua, kan begitu. Cuman agar menariknya, makanya kalau Anda ingin menafikan kisah Tangkuban Perahu, tapi jangan sampai Anda menafikan nilai atau nilai-nilai yang ingin dihadirkan, yaitu nasihat anak agar berbakti pada orang tua.
Itu bisa jadi begitu. Jadi ingin membuat satu nasihat untuk berbakti pada orang tua, lalu membuat satu cerita. Dan cerita itu rupanya zaman itu, cerita itu seperti apa? Cerita itu kalau menarik itu gampang viral kalau zaman itu. Booming. Jadi kemudian cerita itu dianggap sebagai sebuah kenyataan. Lalu kelihatan itu adalah perahu yang balik jadi gunung begitu. Wah, ini kira-kira secara ilmiah gimana Anda bisa memahaminya? Nah, itu loh. Jadi itu kemudian kalau mitos itu harus kita adakan, tapi ada pesan masyarakat yang harus kita pahami bahwa nilai bakti di situ. Tanpa harus kita percaya mitosnya. Kadang-kadang kita langsung memangkas mitos. Iya, mitos kita dia percaya ada, tapi ada pesan moral kadang yang ingin disampaikan orang pada zaman itu dalam bentuk kisah-kisah dan sebagainya. Kisah Nyi Roh Kidul tidak lain sekedar dongeng yang merebak di masyarakat semata, merebak. Begitu juga kisah-kisah tentang kuntilanak, tuyul, genderuwo, wewe gombel dan lain sebagainya. Apakah mungkin seorang saat ini melihat jelmaan jin? Jawabannya adalah mungkin. Di saat ini pun kita mungkin melihat jelmaan jin dan dalam bentuk yang berbeda-beda seperti pocong dan lain-lain. Mungkin. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah benar orang yang bercerita tersebut melihat jelmaan jin? Itu orang yang katanya lihat pocong, apakah benar? Jangan-jangan temannya itu pakai baju pocong. Di sebuah tempat saja orang percaya, nggak sampai hari ini nggak tahu kalau itu teman yang ngerjain. Dipikir beneran, loh kayak gitu. Saya pun pernah ngerjai, orang sampai ini percaya katanya ada, padahal saya ngerjain misalnya itu. Loh, saya kan tahu kalau itu bohong misalnya. Kadang-kadang mainan-mainan jadi sungguhan. Kan ada rumusnya, rambu-rambu. Ada orang pakai baju begini, lewat, ngerjain temennya. Karena sudah dikatakan jangan pulang malam-malam, karena dia sendiri takut. Temani saya jangan pulang malam, nggak apa pulang malam, awas sudah ada jinnya. Akhirnya biar nggak pulang, besok dipasang putih-putih. Akhirnya nggak pulang, lumayan saya dapat teman. Coba deh. Apakah benar orang itu melihat? Ini panjang ya ceritanya. Kemudian kalaupun benar, kita pun tidak wajib mempercayainya. Kalau benar, urusan begitu nggak wajib. Semuanya diceritakan seseorang, orang itu adalah khabar. Kita tidak wajib mempercayainya. Untuk menjadi sebuah keyakinan. Karena manusia, kita semuanya adalah mungkin. Adalah bisa berbohong, bisa mungkin benar. Tapi untuk menjadi sebuah keyakinan, yang harus kita percaya di masyarakat, ya nggak bisa dong. Sebab dalam pemahaman akidah kita tidak wajib mempercayai kisah gaib yang sumbernya berasal dari seseorang yang mungkin bersalah. Kalau saya bercerita bahwasanya di kamar saya kedatangan gini, Anda boleh nggak percaya? Apalagi makanya hari ini pun lihat fanatiknya orang yang senang keramat itu ada dia cerita kiai saya begini-begini. Ada orang nggak percaya marah. Loh, memang wajib percaya kepada cerita keramatmu itu? Anda tidak wajib mempercayai keramat yang saya ceritakan tentang guru saya. Anda tidak wajib. Urusan begini, yang nggak boleh Anda merendahkan guru saya. Nah, ini kan mas, imaniyat itu kan ada rambu-rambu. Saya wajib mengimani itu ada rambunya. Baik. Hal yang harus garis bawahi bahwa seorang muslim adalah jangan mudah percaya pada sesuatu yang berkenaan dengan hal yang gaib kecuali berdasarkan dengan berita akurat dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, atau berita dari orang terpercaya yang tidak bertentangan dengan ilmu keimanan. Nah, sekarang lihat, kita punya wilayah ilmu yang luar biasa, dunia tasawuf, dunia keramat. Ini banyak berkembang keramat-keramat palsu. Orang-orang yang pengen jadi wali ya, padahal ibadah enggak, ini langsung ketemu langsung Rasulullah. Saya melihat begini. Nabi Adam datang ke saya, wah serem. Ketemu langsung. Ini mulai macam-macam istilah itu, khayal-khayal begitu. Ini bikin rut. Jalan-jalan, saya mau jalan-jalan ke surga, ya salah jalan ke surga. Ngapain balik lagi? Enak di surga. Sudah banyak, sudah. Jangan cerita aneh-aneh. Beragama itu sudah yang serius, yang benar sudah. Jangan bikin aneh-aneh. Kalau saya cerita, saya alhamdulillah semalam saya jalan ke surga. Manfaatnya apa untuk Anda? Hanya gedekan kesombongan saya. Wah, Bu ya jalan-jalan ke surga. Wah, ini. Sudahlah, jangan aneh-aneh ya Ustaz.
Umat itu pengen Anda ajari bagaimana baik sama tetangga, sama saudara, sama istri, sama ini keyakinan pada Allah yang akan menghukum yang bermaksiat. Allah akan berikan pahala orang buat baik. Nabi Muhammad baik. Ini jangan cerita hayal kau terbang ke awang-awang, masuk surga, keluar surga, ngintip neraka, segala macam. Sudah, cukup. Umat jangan dibikin bodoh dengan hayalan-hayalan semacam itu. Kalaupun itu keramat bagi Anda, bukankah kekasih Allah punya rumus? Keramat itu bagi waliullah itu disembunyikan seperti seorang perempuan menyembunyikan darah haid. Kenapa ente sebut di mimbar? Nah itu loh sudah. Ini umat tidak pinter-pinteri gara-gara model-model seperti itu. Nah, rupanya ustadznya suka halusinasi, suka hayal. Wah, sudahlah cukup. Saya belajar fikih, belajar akidah, belajar ilmu akhlak agar saya baik pada ini. Tapi jangan diajak orang masuk wilayah khayal-khayal itu. Kalau Anda memang depresi, ya sudahlah Anda pergi ke psikolog. Nggak usah Anda menjadi seorang ustadz yang cerita tentang khayalan-khayalan begitu. Ini saya gemes juga karena Pak Imam Ibnu Hajar sangat tegas dengan hal-hal semacam ini. Banyak orang ngaku-ngaku ketemu anak aneh. Makanya beliau punya pencetusan, kalau ada orang ngaku ketemu jin, jangan terima kesaksiannya. Lah ini diarahkan ke siapa yang biasa jadi saksi? Kan orang-orang pintar, orang alim. Ini kelas ustadz. Orang awam nggak perlu urusan begini-begini. Baik, seperti itu ya. Semoga kita aman ya. Anda itu yang real, yang nyata. Nabi Muhammad menceritakan begini, selesai. Berakhlak mulia, urusan dengan ibumu, bapakmu. Ada orang puasa 40 hari pengen ketemu jin. Ya Allah, sudahlah, saya tidak pengen ketemu. Saya ketemu ayah, ibunda, saudara saya. Ngapain ketemu jin? Itu apa? Ada puasa. Baca surat jin setiap hari. Pengen ketemu jin. Baca karena Allah. Aneh-aneh orang. Pengen ketemu jin. Baik, inilah. Jadi kami ingin mengajak Anda untuk berjalan kepada sesuatu yang mudah, enak, pasti, jelas, indah hasilnya. Catatan penting, mempercayai jin dan jelmaannya adalah sebatas mempercayainya dan menganggapnya sebagai makhluk Allah. Kita tidak boleh meyakini dengan keyakinan seperti meyakini sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, karena demikian itu akan dianggap syirik. Wah, penguasa laut utara, laut selatan. Lah ini kan jadi kasus. Kok jadi penguasa? Nanti dia ngeles biasanya, ya kayak penguasa presiden, penguasa Indonesia. Oh enggak begitu, Anda tidak meyakini semacam itu. Pasti beda. Baik, ayo kita benahi akidah kita. Tapi tolong, jika urusan-urusan yang gaib ini adalah ada hubungannya dengan agama lain, Anda tidak boleh masuk ranah itu. Yang mempercayai, orang agama lain percaya gaib-gaib, tapi tidak pernah ada di dalam Al-Quran, Anda tidak boleh mencaci mengolok. Cuman kami hanya mengatakan, orang Islam yang percaya hal-hal begini ini loh. Biasanya orang yang gak mau percaya ini tuh gampang percaya dengan urusan santet, sihir, pusing sedikit disantet. Tokonya sepi sedikit, ditutup sama tetangganya. Terlambat nikah, dipagerin sama orang. Nah, ada aja. Gimana buka pagernya? Pager ini. Aneh-aneh ini. Ini begitu yang kita perhindari hal-hal begitu. Banyak orang tidak menikah bahkan dipageri. Mungkin belum punya hajat menikah dan seterusnya. Baik, Anda yang jelas-jelas saja. Ini masalah akidah. Mohon maaf agak panjang sedikit. Biarpun majelis kita majelis hadis Nabi SAW. InsyaAllah kita lanjutkan besok berurusan dengan jin dan setan. InsyaAllah minggu depan. Kita belum beres ya. Urusan setan dan jin belum beres. Kalau tidak diberesi nanti jangan-jangan kita menjadi kayak jin dan setan. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.